Oke, halo semuanya. Nah, eh, jadi di video ini aku akan apa jelasin dikit ya tutorial pertama-tama untuk cara install dan cara menggunakan Anaconda atau Miniconda yang sebaiknya dilakukan gitu. Nah, jadi melihat dari praktikum kemarin, aku melihat masih ada beberapa ya yang pakai atau masih install library itu di base. Nah, itu kan aku udah bilang di video sebelumnya itu kurang bagus ya karena nanti bisa conflicting terus nanti bisa apa permasalahan namanya ada dependensi gitu. Kalau untuk install library dan itu ada kemungkinan nanti tuh error gitu. Nah, itu jadi di sini aku akan jelasin ulang cara pertama bikin environment, kemudian di sini kalian harus install library lagi untuk praktikum selanjutnya. Jadi praktikum selanjutnya kita akan menggunakan library Pandas, terus X-ray sama Cartopy. Nah, kalian ini harus apa library ini harus diinstal di environment yang jangan di base gitu. Jadi harus bikin environment yang baru yang bersih. Environment kalian kalau misalnya kemarin kalian udah bikin environment, boleh pakai di situ, ntar kita install. Nah, pertama aku akan jelasin ya aku contohin ulang cara install cara bikin environment ya. Kita bisa ketik Honda min-n terus nama environmentnya mau apa. eh terus apa? Kita pilih mau Pythonnya versi berapa. Misalnya aku pakai 3.11. Python yang terbaru tuh 3.12 apa udah 3.13 ya aku nggak tahu tapi lebih menurutku ya lebih enak kalau pakai versinya itu yang satu satu versi di bawah yang paling baru. Jadi takutnya yang paling baru itu masih ada bug atau gimana gitu. Nah, terus kita bisa masukin library yang mau kita pengen, yang mau kita pasang di sini. Nah, pertama kan kita mau X-ray ya. Terus kita mau Cartopy kan untuk praktikum selanjutnya. Terus kita mau juga NumPy. Nah, kalau misalnya kemarin belum sempat nginstal Matplotlib misalnya, terus belum sempat nginstal Pandas, ini bisa dimasukin. Jadi sekalian teman-teman nanti bikin environment, sekalian juga bikin ininya, sekalian juga nginstal library-nya. Jadi sekaligus gitu. Nah, terus dalam menggunakan library-library ini, dan kalian nanti kan akan menggunakan data NC ya, not CDF, kayak yang pas di Graz, itu kalian perlu juga library netcdf4 gitu. Nah, jadi bisa dimasukin juga netcdf4, Xray, Cartopy, NumPy, Matplotlib, sama Pandas. Nah, bagusnya kalau misalnya pakai eh, apa kalau misalnya bikin environment baru dan nginstalin semua library yang kalian mau pakai sekaligus itu nanti Anacondanya ya kurang lebih dia tuh bakal mikir versinya yang mana biar dia tuh bisa jalan semuanya berbarengan simultaneously. Jadi kalau misalnya kalian install satu-satu ntar tuh versinya beda-beda. Misalnya nanti ini contoh aja ya contoh, misalnya nanti nginstal X-ray-nya versi 3 yang paling baru, terus nanti nginstal netcdf-nya versi 5 yang paling baru. Nah, ternyata CDF 5 itu yang paling baru nggak bisa sama X-ray yang versi 3. Dia bisa sama X-ray versi 2. Nah, ini permasalahan-permasalahan perbedaan versi sering terjadi dan jadinya nggak bisa dijalanin. Makanya saranku kalau misalnya ada permasalahan nanti install library nggak jalan atau versinya salah, dependensi not met, nanti suka ada error kayak gitu. Itu solusi paling cepat itu adalah bikin environment baru. Itu solusi paling cepat. Oke? Nah, ini tinggal dilakuin aja sambil di enter. Nah, gitu ya. Jadi kita perlu install semua library-library ini. Eh Honda Create-nya lupa, sorry. Honda Create min N ya. Honda Create. Oke. Nah, jadi creating environment yang baru. Ini akan lama karena dia itu harus nyari semua si library ini yang bisa dijalanin. Nah, ini tinggal dia. Sebenarnya lama atau enggaknya tergantung internetnya. Kalau misalnya internetnya cepat, terus komputernya juga bagus, ya dia nggak akan begitu lama sih. Oke, nah ini kalau misalnya udah selesai, ini tuh bakal kelihatan gini ya, to activate this environment use, ini harus deactivate dulu. Dan pastikan kalau kalian mau bekerja, apa maksudnya mau ngerjain itu, eh, make sure ini tulisannya udah bukan base gitu. Jadi kalian ada di environment yang udah kalian bikin tadi. Ini contohnya kita masuk ya. Oke, hal lainnya juga adalah yang kemarin belum diminta install, harusnya udah sih. Itu adalah kan harus install Jupyter ya, Jupyter Notebook atau Jupyter Lab bebas sebenarnya. Tapi lebih enak sebenarnya Jupyter Lab. Nah, ini aku akan contohin ya.
Oh ya, oke, untuk cara nginstalnya biasa aja sebenarnya. Seperti biasa, nggak install Jupyter. Oke, nah cara pakai Jupyter Lab, tinggal dibuka aja Jupyter Lab. Ini karena kadang beberapa suka ada versi Jupyter Lab yang error, jadi aku suka tambahin terakhirnya no browser. No browser ini jadi nanti kita bisa pilih browsernya kita yang mana gitu. Karena kan Jupyter Lab itu nanti akan ngebukanya di ya Google Chrome atau di Google Edge gitu kan, atau di Microsoft Edge. Nah ini caranya, ini kan nanti akan keluar ya dua link ini. Ya tinggal di copy, terus dibuka di Google Chrome atau di Microsoft Edge atau ya browser kalian lah. Nah, enaknya Jupyter Lab itu adalah nanti kita tuh bisa bikin banyak tab sebenarnya. Jadi kita bisa running banyak coding dalam sekali jadi itu. Itu sih enaknya. Nah, terus eh, nah tadi untuk ngecek apakah apakah instalasi library itu udah selesai atau belum? Maksudnya apa? Maksudnya berhasil atau enggak ya? Itu kita bisa ya biasa import satu-satu. Misalnya kita besok kalau pakai apa Pandas atau namanya lupa aku. Pandas. Nah, cara jalaninnya biar cepat itu kalian bisa kontrol enter ya sambil belajar aja lah shortcutnya gitu. Ini bisa dijalanin satu-satu untuk making sure semuanya apakah udah jalan apa belum gitu. Ini kan udah jalan ya. Nah, kita bisa coba lagi yang lain. Nah, ini bisa misalnya ngecek netcdf4 berhasil apa enggak. Biasanya yang paling sering error itu netcdf4-nya. Terus misalnya coba X-ray, bisa juga coba sifat. Oh ini. Nah, ini kan berarti semua library yang kita perlukan udah berhasil di install. Kalau misalnya ada error, misalnya nanti tiba-tiba dependencies not met, terus ada file requirement is not found, solusi paling cepat, solusi paling cepat ya, adalah bikin environment baru. Udah itu paling gampang. Jadi bikin environment baru. Itu solusi yang paling paling oke lah. Tapi, nah berarti kan tadi instalasi kita untuk library-library data sudah berhasil. Nah, itu kalau misalnya mau dicek tadi udah dijelasin juga bisa pakai Jupyter Notebook atau Jupyter Lab kalian. Terus kalau ini mau keluar dari Jupyter Lab, ini kan kayak gini, tinggal pencet Ctrl C aja dua kali atau tiga kali gitu. Nah, terus kalau untuk sintaks-sintaks di eh, promnya ini, di Anaconda promnya ini, sebenarnya sama aja kayak di Linux gitu. Kayak misalnya mau bikin directory, tinggal bikin aja pakai mkdir. Terus kalau mau masuk directory, tinggal pakai apa cd gitu. Terus kalau misalnya mau keluar ya jadi titik-titik. Ya sebenarnya sama lah. Harusnya masih inget ya kalau misalnya mau hapus bisa pakai ini. Ya gitu deh. Eh OCD harusnya RM ya kalau remote. Nah, tuh. Ya paling itu dulu sih buat tutorial cara nginstal ya. Dan ingat tadi install semuanya langsung satu kaligus di satu environment yang sama. Tapi kalau misalnya kalian mau install di environment yang udah kalian punya dan nemu error, solusi paling cepatnya bikin environment baru. Tapi kalau mau ngoprek, silakan lihat dulu di Google, terus lihat documentationnya satu-satu gitu kalau niat, atau lihat di SourceForge atau ya tanya ChatGPT gitu, cara yang paling mudah. Itu ya. Eh, terima kasih dan jangan lupa diinstal.